warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Ibu Desi Yolanda Putri, dengan mata pelajaran pemrograman dasar. Oke, kali ini adalah pertemuan kita yang kedua setelah pertemuan tahap pertama di minggu yang lalu. Nah, ini untuk minggu kedua dan materi lanjutan dari pembelajaran yang minggu lalu. Oke, untuk materi kali ini itu mengenai algoritma dan flowchart. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini sama dengan minggu lalu, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, memahami algoritma pemrograman. Yang kedua, memahami pembuatan algoritma dasar. Yang ketiga, memahami simbol-simbol pembuatan flowchart. Dan yang terakhir adalah menerapkan simbol-simbol flowchart untuk pembuatan flowchart sederhana. Oke, kita masuk ke dalam materi dari definisi algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis terperinci, disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik logika maupun matematika. Selain itu, penyusunan algoritma dapat didefinisikan sebagai berikut. Ada 3 poin. Poin pertama yaitu algoritma adalah inti dari komputer. Yang kedua, algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyesuaikan suatu masalah. Yang ketiga, algoritma adalah blueprint dari program. Oke. Dalam penyusunan algoritma, sebaiknya algoritma disusun sebelum membuat program. Nah, ada beberapa kriteria suatu algoritma, yaitu ada 3. Yang pertama adalah adanya input dan output. Input adalah masukan dan output adalah keluaran. Oke? Yang kedua, efektivitas dan efisien. Dan yang terakhir, terstruktur. Oke. Nah, di sini menurut Donald Ignat dalam bukunya yang berjudul The Art Computer Programming, algoritma setidaknya memiliki 5 ciri penting. Yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas atau berhingga. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak memiliki arti ganda atau ambiguous. Dan yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih input atau masukan. Yang keempat, algoritma mempunyai nilai 0 atau lebih keluaran atau yang disebut dengan output. Dan yang terakhir, algoritma harus efektif dan efisien. Oke, flowchart. Flowchart adalah dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan yang namanya bagan alir. Nah, flowchart adalah bagan atau gambar yang memperlihatkan urutan prosedur dari hubungan antar proses disertai dengan instruksinya. Bagan tersebut biasanya dinyatakan dengan simbol. Masih ingat kan simbol yang di minggu lalu? Oke. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Oke, next. Di sini ada contoh algoritma sederhana dengan flowchart. Nah, masih ingat kan? Kalau kita ingin membuat flowchart sederhana atau algoritma sederhana, kita harus tentukan dulu tema apa yang akan kita buat. Nah, di sini Ibu kasih contoh sangat sederhana mengenai algoritma. Ini yang sering kita lakukan sehari-hari ya. Nah, di sini temanya yaitu adalah algoritma mengirim surat. Tahap pertama yang harus kamu lakukan adalah ketik atau tulis surat.
masukkan sampul surat atau amplop. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia. Kemudian yang keempat, lem amplop surat dengan baik. Kemudian tuliskan alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis di amplop surat tersebut. Oke, kemudian beli dan tempelkan perangko pada amplop. Dan yang terakhir, pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. Oke, next. Kemudian di sini ada salah satu contoh flowchart sederhana dengan tema yang sama seperti algoritma sebelumnya, yaitu adalah mengirim surat. Di mana kamu perhatikan simbol yang pertama, di situ ada simbol start atau mulai. Kemudian yang kedua adalah tulis surat. Yang ketiga, ambil amplop surat, masukkan surat ke amplop, lem amplop surat. Kemudian jika kamu lupa atau kamu belum ingat alamat mana yang akan dituju, cari dulu alamatnya. Kemudian setelah dapat alamat tersebut, kemudian kamu tulis alamat pada amplop, tempelkan perangko, kirim melalui kantor pos, kemudian end, selesai atau berakhir. Ingat ya, setiap membuat flowchart, kamu harus memulai dengan simbol start dan diakhiri dengan simbol end. Oke, sampai di sini dulu materi pelajaran kita kali ini. Jika ada yang kurang paham, kamu boleh bertanya di forum diskusi pada aplikasi e-learning kita. Kalau ada juga yang kurang paham, kamu boleh bertanya langsung pada saat kita nanti bertemu, atau juga boleh via chat, WA, atau di forum diskusi. Oke, sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa kepada kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu harap semoga kamu memahami materi pembelajaran kita kali ini. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh agar kita semua terlindungi dari berbagai virus yang menyebar pada negara kita saat ini. Semoga kamu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada materi kita selanjutnya. Terima kasih.